Setelah itu kalian tinggal pilih OK. Dan sekarang objek wanitanya sudah hilang teman-teman. Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel levelup.id. Dan akhirnya di video kali ini kita akan mulai share tutorial Adobe Photoshop untuk pemula episode yang pertama. Pada episode yang pertama ini kita akan share tutorial tentang Photoshop ini mulai dari nol teman-teman. Jadi buat kalian yang sudah pernah belajar Adobe Photoshop, mungkin video ini akan kurang cocok untuk kalian. Karena di video ini kita akan bahas hal-hal basic tentang Adobe Photoshop. Jadi kalian bisa skip video ini, tapi kalau kalian mau sharing kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini karena di video selanjutnya kita akan share tutorial tentang Photoshop yang pastinya akan keren-keren teman-teman. Dan buat kalian yang mau belajar Adobe Photoshop ini lebih terstruktur dan detail secara offline, kalian bisa beli produk modul belajar Photoshop untuk pemula dari levelup.id. Cek selengkapnya di deskripsi pada video ini. And now, let's start tutorial. Oke, ini adalah tampilan saat pertama kali kalian membuka aplikasi Adobe Photoshop kalian. Di sini kalian bisa melihat ada recent file atau recent dokumen yang sudah pernah kalian edit sebelumnya. Kemudian ada menu Create New untuk membuat dokumen yang baru, dan ada menu Open untuk membuka dokumen yang sudah pernah kalian buat. Biasanya ada juga tampilan awalnya yang seperti ini. Nah, kalau tampilan dari Adobe Photoshop kalian seperti ini, untuk membuat file baru atau dokumen baru, kalian tinggal masuk ke File, kemudian kalian pilih New. Setelah itu kita akan masuk ke menu New Document untuk membuat dokumen yang baru teman-teman. Di atas ini ada beberapa preset yang bisa kita gunakan, mulai dari foto, print, art and illustration, web mobile, dan juga film and video. Kita juga bisa melakukan custom dari dokumen sesuai yang kita butuhkan pada preset detail di sini teman-teman. Yang pertama, beri nama dokumen yang akan kalian buat. Misal di sini kita beri nama episode 1. Kemudian di bagian bawah ada width dan juga height untuk mengatur lebar dan juga tinggi dari dokumen yang akan kalian buat. Kemudian di sini ada satuan dari width dan height yang akan kalian buat. Kalian bisa pilih pixel, inci, centimeter, milimeter, point atau pikas. Pilih ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Misal kalian ingin membuat thumbnail di YouTube atau mungkin banner yang ada di YouTube, kalian bisa pilih pixel. Tapi misal kalau kalian ingin buat dokumen dengan ukuran A4 seperti ukuran kertas yang nantinya akan kalian print, kalian bisa pilih yang centimeter. Kemudian kalian tinggal masukkan lebar dari kertas A4 berapa dan juga tinggi dari kertas A4 itu berapa teman-teman. Untuk tutorial kali ini kita akan gunakan pixel. Kemudian lebarnya kita setting ke 1920 dan tingginya 1080. Ini adalah ukuran dari Full HD atau 1080p. Kemudian di sini juga ada menu orientation. Kalian bisa pilih apakah dokumen kalian ingin portrait atau landscape seperti ini, teman-teman. Kalian tinggal klik di sini agar dokumennya nanti portrait, atau kalian bisa pilih landscape. Di sini kita pilih yang landscape. Kemudian ada juga artboard. Artboard ini biasanya digunakan kalau kalian ingin mendesain sebuah web atau mungkin mendesain sebuah mobile apps atau aplikasi mobile. Kalian bisa centang yang artboard ini teman-teman. Tetapi kalau kalian tidak ingin gunakan artboard, kalian bisa hilangkan centangnya. Selanjutnya pada menu resolusi, kalian bisa masukkan resolusi yang kalian butuhkan. Kalau kalian ingin gunakan untuk kepentingan sosial media seperti YouTube, Facebook, Instagram, atau yang lain, kalian bisa setting ke angka 72 pixel per inch. Tetapi kalau kalian ingin cetak nanti hasil dokumen kalian bisa setting ukurannya ke angka 300 atau yang lebih tinggi agar nanti hasil cetaknya bisa lebih tajam dan tidak pecah teman-teman. Di sini karena biasanya kita gunakan untuk sosial media, maka kita setting ke angka 72. Semakin besar resolusi yang kalian masukkan, maka nanti ukuran filenya juga akan semakin besar. Jadi silahkan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian teman-teman. Kemudian di bagian bawah ada color mode. Pada color mode ini kalian bisa pilih color mode sesuai dengan kebutuhan kalian juga. Biasanya di sini yang sering dipakai ada 3, yang grayscale, RGB, dan juga CMYK. Untuk yang grayscale ini biasa digunakan kalau kalian ingin gunakan dokumen kalian dengan mode warna hitam putih teman-teman. Kemudian kalian bisa pilih yang RGB color kalau kalian ingin tampilkan hasil dari dokumen kalian nanti di layar monitor dari PC atau laptop kalian.
Jadi kalau kalian nanti akan gunakan untuk ke sosial media, kalian pilih yang RGB color teman-teman. Kemudian untuk yang CMYK color ini biasa digunakan kalau kalian akan cetak nanti hasil dari dokumen yang sudah kalian edit teman-teman. Jadi misal kalian ingin buat pamflet, banner yang nanti akan kalian cetak, kalian pilih yang CMYK color. Karena kalau kalian pilih yang RGB color, biasanya kalau kalian cetak nanti hasilnya akan berbeda dengan gambar yang ada pada layar monitor kalian teman-teman. Kalian bisa cek warna tinta yang ada pada printer, itu biasanya ada 4 warna. Yang pertama ada cyan, magenta, yellow, dan juga black. Nah, itulah singkatan dari CMYK ini teman-teman. Jadi silahkan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Pada tutorial kali ini kita akan pilih yang RGB color. Kemudian di sini kalian bisa pilih yang 8 bit atau kalian juga bisa pilih yang 16 bit atau 32 bit kalau kalian ingin edit foto yang formatnya RAW teman-teman. Tetapi kalau kalian ingin edit foto yang formatnya JPEG, kalian cukup pilih yang 8 bit saja. Kemudian pada background konten kalian bisa memilih background dari dokumen yang akan kalian buat ini. Apakah warna putih, hitam, transparan, atau custom. Kalau kalian ingin warnanya transparan, kalian tinggal pilih yang transparan. Kalau kalian ingin warna background atau warna latarnya itu putih, kalian bisa pilih yang warna putih. Di sini kita akan pilih yang white. Kemudian untuk mulai membuat dokumennya, kalian tinggal pilih create di sini. Dan sekarang kalian sudah berhasil untuk membuat sebuah dokumen di aplikasi Adobe Photoshop ini teman-teman. Selanjutnya kita akan jelaskan tentang workspace yang ada di aplikasi Photoshop ini teman-teman. Yang ada di tengah ini namanya adalah kanvas atau lembar kerja yang tadi sudah kita setting pada saat kita membuat dokumen yang baru teman-teman. Kemudian di bagian kiri ada yang namanya toolbox yang akan membantu kita untuk bekerja di aplikasi Adobe Photoshop ini. Kemudian di bagian atas ada menu bar yang banyak sekali fungsinya, mulai dari file, edit, image, sampai dengan Windows dan juga help. Nanti ini akan kita bahas sambil kita jalankan video ini. Kemudian di bagian bawah sini ada yang namanya tool option bar yang dapat kita gunakan untuk memberikan settingan tambahan dari tools yang kita gunakan. Selanjutnya di bagian kanan ada yang namanya panel atau palette yang berisikan beberapa menu di sini teman-teman. Seperti history yang dapat berfungsi untuk merekam semua aktivitas yang kalian lakukan di kanvas ini. Misal di sini kalian pilih brush tool, kemudian kalian gambar di sini, maka aktivitas kalian menggambar ini akan terekam di sini teman-teman. Kemudian misal kalian ketikkan teks di sini dengan horizontal type tool, kemudian kalian pilih centang, maka aktivitas tadi juga akan terekam di sini teman-teman. Kalau kalian ingin kembali ke awal, kalian tinggal pilih ke new, dan sekarang dokumennya akan kembali seperti semula. Kalau kalian mau lihat lagi, kalian tinggal pilih step mana yang kalian ingin tampilkan. Sistemnya seperti undo atau redo, dan kalian juga bisa setting history ini agar dapat merekam sampai 1000 step. Caranya kalian masuk ke menu edit, lalu kalian pilih preference. Setelah itu kalian pilih performance. Nah, di sini kalian setting historical state-nya, kalian geser ke paling kanan sampai 1000 teman-teman. Dan di sini juga ada hal yang penting pada memory usage. Kalau Adobe Photoshop kalian terasa sedikit lemot, kalian bisa turunkan ini sampai batas ideal ring minimum teman-teman. Oke, di sini kita kembalikan lagi. Kemudian kalian tinggal pilih OK. Kemudian di sini juga ada color panel yang dapat membantu kita dalam proses pewarnaan di aplikasi Adobe Photoshop ini teman-teman. Kalian bisa pilih color, swatch, gradient, atau pattern. Kemudian di bawahnya ada properties dan juga adjustment yang dapat kalian gunakan untuk mengadjust brightness atau kontras, kemudian level, curve, dan sebagainya. Ini akan kita jelaskan nanti sambil kita lanjutkan videonya. Kemudian di bawahnya ada layer panel yang menjadi suatu hal yang sangat penting di aplikasi Adobe Photoshop ini teman-teman. Kalian juga bisa ubah tampilan dari workspace kalian. Kalian tinggal pilih window, lalu kalian pilih workspace, dan kalian tinggal pilih workspace yang kalian inginkan. Misal kalian ingin bekerja dengan objek 3D, kalian bisa pilih yang 3D. Atau mungkin kalau kalian ingin desain web, kalian bisa pilih yang graphic and web. Selanjutnya kita juga bisa tambahkan menu pada panel di sini. Misal kita ingin tambahkan karakter, kalian tinggal pilih karakter dan nanti akan muncul settingan karakter. Misal kalian tambahkan teks di sini, kemudian kalian ketikkan misal episode 1. Kemudian kalian centang. Lalu kalian bisa setting teks ini pada menu panel karakter ini teman-teman.
Kalian bisa setting fontnya, ukurannya, atau misal kalian ingin setting jarak spasi tiap hurufnya, kalian bisa pilih di sini. Kemudian misal kalian buat min 100 agar dia menempel seperti ini, teman-teman. Nah, kalian bisa setting di menu karakter. Jadi di sini silahkan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian apa saja yang ingin kalian tampilkan pada panel di bagian kanan ini. Kemudian kita akan menjelaskan tentang layer pada aplikasi Adobe Photoshop ini. Buat kalian yang belum tahu apa itu layer, layer adalah lapisan-lapisan yang berfungsi untuk menampung objek-objek yang kalian masukkan ke dalam kanvas ini, teman-teman. Dan setiap kali kita membuat sebuah dokumen yang baru, maka akan muncul satu layer seperti ini. Karena kita pilih tadi backgroundnya adalah warna putih, maka akan muncul layer background seperti ini, teman-teman. Kalau misal tadi pada saat kita membuat dokumen baru kita pilih backgroundnya transparan, maka akan muncul layer background dengan transparan. Kemudian bagaimana cara untuk menambahkan layer yang baru? Caranya kalian tinggal pilih create new layer di sini. Kemudian kalian akan menambahkan satu buah layer baru pada dokumen kalian ini. Kemudian misal kalian isi layernya dengan teks, kalian pilih horizontal text tool. Kemudian kalian klik di sini. Lalu kalian ketikkan misal belajar Photoshop episode 1. Kemudian kalian bisa pilih alignmentnya, mau di tengah seperti ini, di kanan atau di kiri. Kita setting di kiri. Setelah itu kalian tinggal pilih centang. Kemudian kalian juga bisa untuk mengganti nama layer ini, kalian tinggal double klik di sini. Kemudian misal kita ganti teks 1. Lalu kalian tinggal enter. Setelah itu kita bisa geser teksnya ini, kita gunakan move tool atau pencet tombol V pada keyboard kalian. Kemudian kalian tinggal geser ke posisi yang kalian inginkan. Misal di sini kita taruh di sini saja, teman-teman. Selanjutnya ketika kita memasukkan objek ke dalam kanvas ini, dia secara otomatis akan membentuk sebuah layer yang baru, teman-teman. Nah, misal kita ingin memasukkan sebuah gambar, caranya kalian pilih file, kemudian kalian pilih place embed. Lalu misal di sini kita masukkan gambar yang ini, kemudian kalian pilih place, lalu kalian setting ukurannya, misal kita setting segini, lalu kalian tinggal pilih centang atau pencet tombol enter. Nah, maka di sini kalian sudah berhasil memasukkan satu buah gambar ke dalam kanvas, dan di sini bisa kalian lihat terbentuk satu layar baru dari gambar ini, teman-teman. Oke, di sini misal kita ganti namanya, double klik di sini. Kita beri nama gambar 1. Enter. Kemudian kalian juga bisa untuk memasukkan gambar ke dalam kanvas ini dengan cara drag and drop. Misal di sini kita ingin masukkan dua buah gambar ini, kalian tinggal pilih gambar yang ingin kalian masukkan, kemudian kalian drag ke dalam aplikasi Photoshop-nya. Kalian lepas, kemudian kalian centang dan centang lagi. Dan di sini kalian bisa melihat cara kerja dari layar itu yang ada di paling atas yang akan tampil di paling depan, teman-teman. Seperti foto dari pemain ini, dia yang ada di paling atas akan tampil di paling depan. Kalau kita geser ke kanan, nah dia baru yang ada di belakangnya akan kelihatan. Nah, sama di foto yang kedua ini menutupi foto yang ada di layar nomor 3. Nah, ini kalau kita geser ke kiri, baru gambar yang nomor 1 ini akan kelihatan, teman-teman. Oke, di sini misal ini kita ganti namanya, double klik di sini. Kita beri nama gambar 2. Kemudian yang ini kita beri nama gambar 3. Kemudian kita setting ukurannya. Misal kita setting segini, teman-teman. Yang ini juga kita setting. Oke. Kemudian misal kita taruh di sini dan ini di sini. Oke, seperti ini. Lalu bagaimana agar gambar yang nomor ini bisa ada di depannya? Caranya gampang, kalian tinggal drag gambar nomor 1 ini ke atas. Nah, sekarang gambar nomor 1 ini sudah berada di paling depan, teman-teman. Kemudian misal kalian ingin gerakkan 3 gambar ini secara bersamaan, kalian bisa klik gambar nomor 1, kemudian kalian pencet tombol shift, lalu kalian pencet gambar nomor 2. Nah, setelah itu kalian tinggal gerakkan sesuai dengan keinginan kalian. Misal kita akan taruh di tengah seperti ini. Oke. Selanjutnya kalian juga bisa menduplikat layer yang ada di sini. Misal kita ingin duplikat yang gambar nomor 3 ini, teman-teman.
kalian tinggal pilih layernya, kemudian kalian klik kanan, lalu kalian pilih duplikat layer. Setelah itu kalian beri nama layernya, lalu kalian pilih OK. Tapi di sini masih belum kelihatan teman-teman karena dia gambarnya menumpuk. Jadi kita akan geser yang gambar nomor 3. Caranya kalian pilih gambar nomor 3, kemudian kalian pencet Ctrl T untuk transform, lalu kalian geser. Nah, sekarang dia kelihatan. Misal kita taruh di sini. Lalu kalian centang atau pencet tombol Enter. Kemudian kita akan duplikat juga yang ini. Nah, kalian juga bisa lakukan duplikat sebenarnya dengan pencet tombol Ctrl J pada keyboard kalian. Ctrl J. Sekarang gambar nomor 2 ini sudah terduplikat teman-teman. Kemudian kita akan geser yang gambar nomor 2. Pencet Ctrl T untuk transform lalu geser. Selain itu, kalian juga bisa menduplikat layer dengan cara pilih layernya, kemudian kalian pencet dan tahan tombol Alt, lalu kalian pencet tombol arah, terserah kalian mau atas, kanan, bawah. Misal kalian pencet tombol atas, maka dia akan langsung terduplikat seperti ini teman-teman. Kemudian misal kita ingin ubah arah dari gambar nomor 3 ini, dia ini kan menghadap ke kiri ya, biar gambarnya selaras. Misal kita ingin ubah arahnya ke kanan, caranya kalian tinggal pilih gambar yang ingin kalian ubah arahnya, kemudian kalian pilih Edit. Setelah itu kalian pilih Transform, lalu kalian pilih Flip Horizontal. Nah, kita ubah juga yang ini, pilih Edit, lalu pilih Transform, pilih Flip Horizontal. Nah, kemudian kita atur lagi gambarnya. Kemudian kita juga bisa untuk mengorganize atau menggabungkan beberapa layer yang ada di sini, teman-teman, agar menjadi sebuah folder ya. Jadi ketika kalian punya banyak layer di layar panel ini, kalian tidak akan kebingungan. Caranya kalian tinggal pilih layer yang ingin kalian jadikan grup. Caranya kalian tinggal pilih layer mana yang ingin kalian jadikan grup, teman-teman. Misal kita akan gabungkan semua gambar di sini ya. Kemudian kalian pencet tombol Ctrl, lalu kalian pilih gambar yang lain. Setelah itu kalian tinggal pilih Create New Folder. Kemudian kalian bisa ganti namanya, double klik di sini. Misal kita beri nama Player, lalu kalian Enter. Sekarang semua pemain bola ini sudah menjadi satu folder di sini. Jadi misal kita ingin gerakkan semuanya atau misal kita ingin atur ukurannya, kita tidak perlu untuk pilih satu-satu teman-teman. Kalian tinggal pilih foldernya, kemudian kalian pencet Ctrl T, lalu kalian bisa geser-geser semua gambar yang sudah jadi satu folder tadi. Kalian juga bisa resize sesuai dengan keinginan kalian. Oke, misal kita atur ukurannya segini, kita taruh di tengah. Kemudian kalau kalian ingin mengedit satu buah gambar saja, kalian tinggal klik di gambarnya. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Kemudian misal kita akan tambahkan background di kanvas ini teman-teman. Kita akan masukkan sebuah gambar lagi. Kita pilih File, lalu pilih Place Embedded. Lalu kita akan pilih gambar ini. Kemudian kita akan besarkan gambar ini, tinggal tarik di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau langsung kalian tarik maka gambar ini akan langsung membesar ke semua sisi dan dia akan bergeser ke kanan. Kalau kita tarik ke kiri, dia juga sama, dia akan membesar dan dia akan bergeser ke kiri, teman-teman. Di sini kalau kalian pencet dan tahan tombol Alt, kemudian kalian besarkan, maka dia akan membesar, orientasinya akan di tengah, teman-teman. Jadi kanan kiri atas bawahnya akan sama. Kemudian kalau kalian pencet tombol Shift, kemudian kalian geser, nah, maka dia tidak akan membesar ke atas bawah, dia akan ketarik ke kanan seperti ini. Nah, misal kalian geser ke kiri, nah dia akan tertarik seperti ini teman-teman, ke atas, ke bawah. Kemudian misal kalian pencet dan tahan tombol Ctrl, lalu kalian geser, nah maka akan bisa kalian gerakkan seperti ini. Jadi silahkan kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, kita Ctrl Z dulu. Di sini kita pencet tombol Alt, lalu kita besarkan agar dia sama ya, atas, kanan, bawahnya. Kemudian kita setting posisinya di sini. Oke. Setelah itu agar pemain bolanya tadi kelihatan, kalian tinggal atur layar ini ke bagian paling bawah. Nah, sekarang dia sudah tampil posisinya, teman-teman. Kemudian kita akan sedikit kebawahkan pemain bolanya. Klik di foldernya, lalu Ctrl T untuk transform. Lalu kalian gerakkan ke bawah. Misal kita setting ya segini. Kemudian kalian enter. Selanjutnya kalian juga bisa untuk merge atau menjadikan semua foto yang ada di sini biar jadi satu layer saja, teman-teman. Misal semua foto ini, kemudian teks dan juga backgroundnya ingin kalian jadikan satu layer. Kalian bisa pilih semua layer yang ingin kalian jadikan satu. Misal player ini. Kemudian kalian pencet tombol Ctrl lalu kalian pilih
layer teks, dan juga layer background. Kemudian kalian tinggal klik kanan, lalu kalian pilih merge layer. Nah, sekarang semuanya jadi satu layer. Kalau kalian gerakkan, maka semuanya akan ikut bergerak. Kalau kalian resize atau kalian kecilkan, kalian besarkan, maka semuanya akan ikut besar dan kecil, teman-teman. Tetapi kekurangannya kalau kalian merge seperti ini, kalian tidak bisa lagi untuk mengedit satu persatu gambar yang ada di sini, teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk menggabungkan banyak gambar, tetapi kita masih bisa untuk mengedit gambarnya? Caranya kalian bisa mengubahnya menjadi smart object, teman-teman. Oke, di sini kita undo dulu biar dia terpisah lagi ya. Kemudian untuk membuat smart object, caranya kalian tinggal pilih layer yang ingin kalian jadikan satu. Oke, misal kita pilih semua. Kalian pencet tombol kontrol, lalu kalian pilih yang layer text dan layer background ini ya. Kemudian kalian tinggal klik kanan, lalu kalian pilih convert to smart object. Nah, sekarang dia jadi satu layer. Dan kalau kalian gerakkan di sini, sama seperti merge tadi, teman-teman. Kita bisa gerakkan semua. Dan kalau kita resize, kita kecilkan atau kita besarkan, maka semuanya akan ikut. Nah, kelebihannya dari smart object ini, walaupun kita sudah gabungkan seperti ini, kita tetap bisa mengedit satu persatu gambarnya, teman-teman. Caranya, kalian pilih layer smart object-nya, kemudian kalian pilih properties, lalu kalian pilih edit content. Nah, sekarang akan membuka sebuah file seperti ini, smart object, yang bisa kita edit gambarnya, teman-teman. Misal di sini ini kita akan besarkan. Kita pencet Alt, lalu kita besarkan. Nah, misal segini. Kemudian kalian tinggal enter. Lalu kalian Ctrl S untuk menyimpan. Kemudian kalian bisa close ini. Nah, sekarang gambarnya sudah berubah, teman-teman. Jadi seperti itu cara kerja dari smart object. Kalau kalian lihat pada layer ini ada tanda seperti ini, artinya tipe dari layer ini adalah smart object, teman-teman. Tetapi kekurangan dari smart object ini, kita tidak bisa langsung untuk mengubahnya di canvas ini. Jadi misal kalian ingin ada yang kalian hapus, misal kalian ingin hapus awannya di sini, nah itu akan ada keterangan this smart object must be rasterized before proceeding. Jadi kita tidak bisa langsung mengedit smart object yang ada di canvas ini, teman-teman. Kalau kalian oke, maka dia akan jadi layer biasa lagi dan jadinya sama seperti kita memerge atau menggabungkan semua gambar yang ada di sini. Nah, kita nggak bisa lagi untuk edit satu persatu, teman-teman. Jadi silahkan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ada kalanya kita perlu menggunakan smart object seperti ini. Ada kalanya juga kita perlu untuk mengubahnya ke layer biasa dengan cara klik kanan lalu pilih rasterize layer. Kemudian di sini juga ada beberapa menu yang bisa kita pilih, teman-teman. Yang pertama di sini ada menu search. Jadi kita bisa cari layer kita berdasarkan nama, efek, mode atau atribut. Misal kalian punya banyak layer di sini, lalu kalian ingin cari layer kalian bisa cari di menu search ini, teman-teman. Kemudian di sini kalian juga bisa untuk memfilter layer-layer yang ada di sini. Misal kalian filter by adjustment, by tipe text, by shape ataupun by smart object. Nah, misal di sini ada smart object dan di sini ada layer background. Kalau kita pilih yang smart object di sini, maka yang akan tampil hanya yang smart object aja, teman-teman. Kalau kita hilangkan, maka semua layer akan tampil. Nah, ini fungsinya untuk memfilter sesuai dengan tipe layer yang kita inginkan, teman-teman. Kemudian di sini juga ada yang namanya blending mode. Karena ada 27 blending mode pada aplikasi Photoshop ini, nanti akan kita jelaskan di video terpisah dengan lebih detail agar kalian benar-benar paham fungsi dan cara penggunaan dari masing-masing blending mode ini, teman-teman. Kemudian di sini ada opacity dan juga fill yang berfungsi untuk mengatur transparansi pada gambar kalian. Misal di sini opacity-nya kalian turunkan, maka dia akan sedikit transparan seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini juga ada menu lock. Kalau kalian pilih lock di sini, maka layer yang kalian lock ini tidak akan bisa kalian gerakkan atau kalian edit, teman-teman. Misal kalian hapus, tidak akan bisa karena ini sudah di lock. Nah, kemudian untuk unlock-nya kalian tinggal klik lagi logo gemboknya di sini. Nah, dia akan unlock. Jadi misal kalian gerak-gerakkan, sudah bisa lagi. Jadi seperti itu cara kerja layer pada aplikasi Adobe Photoshop ini, teman-teman. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu layer mask. Tapi nanti akan kita buatkan video tersendiri agar kalian benar-benar memahami apa itu layer mask, fungsinya dan cara penggunaannya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang tools-tools yang ada pada Adobe Photoshop ini, teman-teman. Secara garis besar, tools-tools yang ada pada Adobe Photoshop ini ada 7 jenis. Yang pertama adalah Selection Tool, Crop and Slice Tool, kemudian Measuring Tool, Retouching Tool, sampai dengan Navigation Tool.
Pada episode yang pertama ini kita akan membahas hanya yang selection tool saja. Untuk tools yang lain akan kita bahas di episode yang kedua minggu depan. Jadi pastikan kalian subscribe ke channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tutorial Photoshop untuk pemula selanjutnya. Oke, kita akan mulai dari yang pertama adalah Move Tool. Move Tool ini berfungsi untuk menggerakkan objek-objek yang ada di dalam kanvas. Kalian juga bisa menggunakannya untuk meresize atau merotasi objek-objek yang ada di dalam kanvas, teman-teman. Misal di sini kita buat sebuah objek dengan menggunakan rectangle tool. Kita buat objek kecil di sini. Kemudian kalau kita gunakan Move Tool, kita bisa gerakan objek di dalam kanvas seperti ini, teman-teman. Kemudian kita bisa resize. Lalu kita juga bisa rotasi sesuai dengan keinginan kita, teman-teman. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada Show Transform Control. Kalau kalian hilangkan centangnya di sini, maka transform controlnya di sini akan hilang. Kalian tetap bisa untuk menggerakkan objeknya, tetapi kalian tidak bisa untuk meresize atau merotasi objek yang ada di dalam kanvas ini. Nah, kalau kalian ingin memunculkan, kalian tinggal centang yang Show Transform Controlnya, teman-teman. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada Alignment. Alignment ini berfungsi misal objek kalian ada di pinggir, kemudian kalian ingin menempatkan benar-benar di tengah, kalian tinggal pilih yang tengah ini, kemudian kalian tinggal pilih yang alignment vertical center ini. Sekarang objek kalian benar-benar berada di tengah kanvas ini, teman-teman. Kalau misal alignment pada Photoshop kalian belum aktif, kalian bisa pilih titik 3 di sini, kemudian align to kalian ganti dari selection ke canvas. Karena kalau di sini selection, maka ini tidak bisa kita gunakan menu alignment-nya, teman-teman. Selanjutnya tools yang akan kita bahas adalah Rectangular Marquee Tool. Tool ini berfungsi untuk membuat seleksi dalam bentuk persegi panjang atau persegi, teman-teman. Untuk menggunakannya kalian bisa pencet tombol M pada keyboard kalian atau kalian tinggal klik di sini. Kemudian kalian tinggal pilih layer yang ingin kalian seleksi. Selanjutnya kalian tinggal buat seleksi di sini, teman-teman. Kalau kalian ingin membuat seleksi dalam bentuk persegi, kalian tinggal pencet dan tahan tombol Shift di keyboard kalian. Maka seleksi yang dibuat akan berbentuk persegi seperti ini, teman-teman. Oke, misal kita buat seleksinya segini. Kemudian kalian juga bisa gerakkan seleksi ini. Kalian bisa pindahkan sesuai yang kalian inginkan. Kemudian setelah kalian buat seleksi seperti ini, kalian bisa melakukan sesuai dengan keinginan kalian. Misal kalian ingin delete yang ada di seleksi ini, kalian tinggal pencet tombol delete. Nah, sekarang yang ada di seleksi ini akan di-delete, teman-teman. Kemudian kalian juga bisa duplikat yang ada di dalam seleksi ini. Kalau kalian ingin duplikat, kalian tinggal pencet Ctrl J. Kemudian yang background warna biru ini kita hidden. Dan ini adalah hasil duplikat dari selection tool tadi, teman-teman. Kalian juga bisa copy paste objek yang kalian seleksi. Kalian tinggal pencet Ctrl C, kemudian Ctrl V. Dan nanti hasilnya akan sama seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini ada beberapa tipe yang bisa kita pilih, teman-teman. Yang pertama ini adalah New Selection yang kita buat sekarang. Kemudian ada Add Selection. Kalau kita pilih ini, kemudian kita buat seleksi baru. Nah, maka akan jadi satu seperti ini, teman-teman. Nah, kita buat lagi di sini misal. Nah, maka akan jadi satu seperti ini. Kemudian kalau kita pilih yang ini, yang Subtract Selection. Kalau kita buat seleksi baru, maka akan mengurangi seleksi yang sudah ada. Nah, jadi ini adalah lawan dari yang Add Selection. Kemudian kalau kita pilih yang ini, kemudian kita buat seleksi yang baru, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian di sini juga ada menu feather. Feather ini berfungsi untuk memperhalus tepian dari seleksi yang sudah kita buat, teman-teman. Misal di sini kita setting feathernya ke angka 2, kemudian kita buat seleksi di sini. Kemudian kita duplikat, pencet Ctrl J, lalu kita hidden yang ini. Nah, sekarang hasilnya tepian dari seleksi kita ini sedikit halus, teman-teman. Kemudian kita undo dulu, Ctrl Z. Jadi semakin besar kalian setting feathernya, maka nanti tepian dari seleksi ini akan semakin halus, teman-teman. Misal di sini kalian setting ke 50, kemudian kalian buat seleksi, lalu kalian Ctrl Z untuk duplikat. Ini kita hidden. Nah, dia akan halus seperti ini, teman-teman. Jadi itu fungsi dari si feather ini. Kemudian pada style di sini ada 3 style yang bisa kita pilih. Yang pertama ada normal. Untuk normal ini ya yang kita lakukan tadi. Kita bisa seleksi sesuai dengan keinginan kita. Ini kita nolkan dulu, teman-teman. Kemudian yang kedua ada fix ratio. Fix ratio ini kita bisa buat rasionya. Misal kalau kalian ingin rasionya 1:1, kemudian kalian seleksi, maka akan berbentuk persegi seperti ini, teman-teman. Kemudian misal kalian ubah rasionya, width-nya atau lebarnya kalian jadikan 2. Ketika kalian buat seleksi, maka hasilnya akan persegi panjang menyamping seperti ini.
Nah, misal di sini rasionya width-nya 1, kemudian height-nya 2, kemudian kalian buat seleksi, maka hasilnya akan persegi panjang potret seperti ini, teman-teman. Kemudian style yang ketiga adalah fixed size. Di sini kalian juga bisa untuk men-setting fixed size-nya. Misal kalau kalian setting width-nya 1080, kemudian height-nya kalian setting 1080 juga. Kemudian untuk membuat seleksi kalian tinggal satu kali klik. Nah, sekarang sudah ada seleksi dengan ukuran 1080 dikali 1080. Jadi untuk style ini silahkan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian, teman-teman. Kemudian dengan menggunakan rectangular marquee tool ini kalian bisa untuk menghilangkan objek yang ada pada foto kalian, teman-teman. Misal di sini kita buka sebuah foto, kita buka ini. Kemudian kita bisa hilangkan objek wanita ini dengan menggunakan rectangular marquee tool ini, teman-teman. Di sini kita hilangkan dulu locknya. Kemudian kalian seleksi objek yang ingin kalian hilangkan. Nah, misal yang objek wanita ini. Setelah itu kalian tinggal klik kanan. Lalu kalian tinggal pilih fill. Selanjutnya kontennya kalian pilih yang content aware. Lalu opacity-nya 100 dan modenya normal. Setelah itu kalian tinggal pilih OK. Dan sekarang objek wanitanya sudah hilang, teman-teman. Untuk menghilangkan seleksinya kalian tinggal pencet Ctrl D dan hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Tool selanjutnya yang akan kita bahas adalah elliptical marquee tool, teman-teman. Kalian bisa klik kanan di sini, kemudian kalian pilih yang elliptical marquee tool. Fungsi dari tool ini adalah untuk membuat seleksi dalam bentuk lingkaran atau elips, teman-teman. Misal di sini kita sudah ada objek yang berbentuk bulat seperti ini, teman-teman. Kita bisa gunakan yang elliptical marquee tool. Kemudian di sini kalian tinggal buat seleksi. Kalau kalian ingin buat seleksi agar bentuknya lingkaran bulat, kalian bisa pencet tombol shift kalian. Nah, dia akan berbentuk bulat sempurna seperti ini. Kemudian kalau kalian mau duplikat objeknya, kalian tinggal pencet Ctrl J. Dan ini kita hidden. Nah, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kalian ingin menyeleksi objek yang berbentuk bulat, kalian bisa gunakan yang elliptical marquee tool ini. Lalu di sini fungsinya sama seperti yang rectangular marquee tool tadi. Kalau kita pilih yang add to selection, kemudian kita buat seleksi yang baru, nanti seleksinya akan bergabung seperti ini. Kalau kita pilih yang subtract, ketika kita buat seleksi yang baru, maka akan dikurangi seperti ini, teman-teman. Kemudian kalau kita pilih yang intersect, kemudian kita buat seleksi yang baru, nah hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk feeder di sini fungsinya sama untuk membuat tepian dari seleksi yang kita pilih tadi lebih halus, lebih smooth. Kemudian pada style ini juga sama seperti rectangular tadi. Kalian bisa pilih yang normal, fixed ratio atau yang fixed size, teman-teman. Selanjutnya di sini ada single row marquee tool. Tool ini berfungsi untuk membuat seleksi seperti garis hanya 1 pixel saja, teman-teman. Jadi kalau kalian pilih tool ini, kemudian kalian klik di objek kalian, maka akan ada seleksi garis horizontal seperti ini, teman-teman. Kalau misal kalian duplikat seleksi ini, Ctrl J, kemudian ini kita hidden, hasilnya nanti akan jadi garis 1 pixel seperti ini, teman-teman. Untuk yang single column marquee tool ini juga sama seperti yang single row marquee tool, teman-teman, tapi dia bentuk seleksinya vertikal ke bawah seperti ini. Tool selanjutnya yang akan kita bahas adalah lasso tools. Kalian bisa menggunakan tools ini dengan memencet tombol L pada keyboard kalian. Fungsi dari lasso tool ini adalah membuat seleksi pada objek yang biasanya bentuknya sedikit rumit. Misal di sini ada beberapa es krim, teman-teman. Kemudian kalian ingin menyeleksi hanya yang es krim di bagian kiri ini. Kemudian kalian tinggal buat seleksi sesuai dengan keinginan kalian. Misal seperti ini. Kemudian kalian duplikat, Ctrl J. Misal kalian seleksi lagi yang tengah ini. Kemudian duplikat lagi, Ctrl J. Dan hasilnya nanti akan seperti ini, teman-teman. Selanjutnya di sini ada polygonal lasso tool. Polygonal lasso tool ini berfungsi untuk menyeleksi objek yang memiliki sudut, teman-teman. Misal di sini ada sebuah smartphone dan kita akan coba seleksi layarnya. Kalian tinggal pilih polygonal lasso tool. Kemudian kalian klik di sini. Selanjutnya kalian tinggal klik ke sudut-sudutnya. Nah, klik di sini. Klik di sini. Kemudian klik di sini. Setelah itu misal kalian ingin duplikat, tinggal Ctrl J. Dan hasilnya akan seperti ini, teman-teman.
Selanjutnya di sini juga ada Magnetic Lasso Tool. Magnetic Lasso Tool ini banyak digunakan ketika kalian ingin menyeleksi objek yang dia kontras dengan background seperti ini, teman-teman. Jadi kalau objek yang akan kalian seleksi itu warnanya berbeda dengan background, kalian bisa gunakan yang Magnetic Lasso Tool ini. Cara kerjanya, dia akan mengikuti warna dari objek yang akan kalian seleksi. Caranya, kalian tinggal klik ke objek yang akan kalian seleksi, kemudian kalian tinggal gerakan sesuai dengan bentuk objek yang kalian seleksi, teman-teman. Dan dia secara otomatis akan membuat seleksi seperti ini. Magnetic Lasso Tool ini tidak cocok kalau kalian gunakan untuk menyeleksi objek yang dia warnanya hampir sama dengan background, teman-teman. Kemudian misal kalian duplikat, Ctrl J, dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian tool selection selanjutnya adalah Object Selection Tool. Dengan menggunakan Object Selection Tool ini, kalian bisa menyeleksi objek itu dengan sangat cepat, teman-teman. Untuk menggunakan Object Selection Tool ini, kalian bisa gunakan tombol W pada keyboard kalian. Untuk menggunakannya, kalian tinggal seleksi objek kalian seperti ini. Kemudian kalian lepas, dan secara otomatis dia akan membuat seleksi pada objek yang kalian pilih, teman-teman. Kemudian selection tool selanjutnya adalah Quick Selection Tool. Fungsinya sebenarnya hampir sama dengan Object Selection Tool, tapi dengan Quick Selection Tool ini kita bisa lebih detail untuk menyeleksi objek yang akan kita pilih, teman-teman. Cara penggunaannya, kalian tinggal klik ke objek yang akan kalian seleksi. Selain itu, kita juga bisa untuk mengatur ukuran dari selection toolnya, teman-teman. Untuk membesarkannya, kalian tinggal pilih tombol tutup kurung siku pada keyboard kalian. Kemudian untuk mengecilkannya, kalian tinggal pilih tombol buka kurung siku pada keyboard kalian. Kemudian kalian tinggal klik ke area yang ingin kalian seleksi, teman-teman. Dan misal ada seleksi yang lebih seperti ini, kalian bisa pilih yang minus ini. Kemudian kalian klik di sini. Nah, nanti kalian bisa kurangi seleksinya seperti ini, teman-teman. Setelah itu, misal kalian ingin duplikat, tinggal Ctrl J, dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, selection tool yang terakhir adalah Magic Wand Tool. Magic Wand Tool ini berfungsi untuk menyeleksi berdasarkan dari warna yang kalian pilih, teman-teman. Misal kalian punya sebuah foto yang backgroundnya warnanya hampir sama seperti ini, teman-teman. Tapi di sini bisa kalian lihat hijaunya di sini beda ya, antara di atas kemudian di bawah. Kalian bisa gunakan si Magic Wand Tool ini untuk menyeleksi warna hijaunya ini. Cara penggunaannya, kalian tinggal klik ke warna yang ingin kalian seleksi. Nah, maka semua warna yang sama dengan warna yang kalian klik tadi itu akan diseleksi, teman-teman. Kemudian kalian juga bisa setting toleransinya. Misal di sini kita setting ke 30. Kemudian ini seleksinya kita hilangkan dengan pencet tombol Ctrl D. Kemudian kita klik lagi di sini. Dan sekarang seleksinya akan semakin luas, teman-teman, karena toleransinya semakin besar. Kalau kita ingin seleksi juga yang warna hijau yang agak gelap ini, kita besarkan lagi toleransinya. Misal ke angka 70. Kita hilangkan dulu seleksinya. Kemudian kita klik lagi di sini. Nah, sekarang akan semakin banyak lagi warna hijau yang akan diseleksi, teman-teman. Nah, kalau kita setting ke angka 100 misal. Kemudian kita klik di sini. Nah, sekarang semua warna hijau akan diseleksi seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, misal kalian bisa delete backgroundnya. Kemudian kalian bisa pilih yang hijau ini juga, kalian delete. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, teman-teman, mungkin untuk video tutorial Photoshop untuk pemula episode yang pertama cukup sampai di sini. Untuk tools-tools yang lain akan kita bahas di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang baru mau memulai untuk belajar Adobe Photoshop ini. Sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum.